Bab 201 Pemikiran Kaku. Zhou Yu tersenyum tipis. Pemimpin tim Wu, kamu benar-benar menyanjungku. Song Sue tidak peduli dengan teknik dao apapun, dia hanya peduli dengan keselamatan adik laki-lakinya, Song Tian. Zhou Yu, bagaimana kabar saudaraku? Kenapa dia belum bangun juga? Zhou Yu menjawab. Saudari Sue, jangan khawatir, ki jahat dari saudara Song sudah dibersihkan, tapi masih ada racun di tubuhnya, jadi perlu detoksifikasi. Detoksifikasi memang keahlian Momo, meski dia tidak mengerti pengusiran setan. Ekspresinya menjadi serius, dan dia akan melangkah maju untuk menunjukkan keahliannya. Namun, sebelum dia bisa mengangkat kakinya, dia mendengar Zhou Yu melanjutkan. Saudari Sue, tenang saja, aku akan mendetoksifikasinya sekarang juga. Karena itu, dia mengambil tindakan secara pribadi. Ekspresi Momo membeku. Zhou Yu benar-benar mengabaikannya, dan dia langsung merasakan gelombang kemarahan. Aku benar-benar ingin melihat seberapa mampu dirimu. Sementara Wu Yue merasa bingung, Zhou Yu sudah mulai memasukkan jarum. Momo menyilangkan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Racun api milik api, jarum perak milik logam. Beban logam dengan api hanya akan memperburuk kondisi, saya sungguh tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri, menggunakan akupuntur untuk detoksifikasi. Zhou Yu mendongak dan berkata sambil tersenyum. Pemikiranmu terlalu kaku. Dengan itu, Zhou Yu dengan cepat memasukkan 3 jarum. Momo marah karena dikatakan bahwa pemikirannya kaku. Tepat pada saat itu, Song Tian tiba-tiba mulai gemetar. Ini buruk, racunnya menyebar. Momo berteriak ketakutan. Akan tetapi, begitu kata-katanya terucap, Zhou Yu mencengkeram bahu Song Tian dan langsung membalikkan tubuhnya ke samping. Kemudian, dia memukul punggung Song Tian dengan telapak tangannya. Wow! Song Tian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar zat hitam. Song Sue segera meraih handuk basah untuk membersihkan Song Tian. Zhou Yu menarik jarum perak itu. Selesai, racun api telah didetoksifikasi. Apa? Didetoksifikasi begitu saja? Momo tampak ragu, lalu dia bergerak ke sisi Song Tian, meraih pergelangan tangannya, dan sesaat kemudian, wajahnya berubah terkejut. Racun api dalam tubuh Song Tian memang telah dikeluarkan sepenuhnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bisakah detoksifikasi dilakukan seperti ini? Metode yang diajarkan gurunya adalah tentang meramu penawarnya. Untuk sesaat, Momo menatap Zhou Yu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia memang selalu percaya diri dengan kemampuan medisnya, terutama di antara teman-temannya. Kemampuan medisnya tidak ada tandingannya, tetapi dia tidak menyangka akan tiba-tiba bertemu dengan orang seusianya yang kemampuan medisnya bahkan lebih unggul darinya. Momo mendekati Zhou Yu dengan ekspresi rumit. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya tidak sulit, cukup gunakan jarum perak untuk memaksa racun masuk ke perut dan mengeluarkannya. Tentu saja, ini memerlukan sedikit keterampilan menggunakan jarum. Momo merasakan rasa pahit di mulutnya. Itu lebih dari sekedar sedikit keterampilan. Bagi orang luar, pernyataan santai Zhou Yu mungkin tampak sederhana, tetapi hanya seorang profesional yang tahu betapa sulitnya sebenarnya. Dalam ingatannya, hanya gurunya yang bisa mencapai tingkat Zhou Yu. Dia menatap Zhou Yu dalam-dalam. Saya telah belajar banyak. Sebelumnya, aku terlalu sombong. Sekilas keterkejutan melintas di mata Zhou Yu. Ia tidak menyangka gadis cantik yang selama ini begitu keras kepala, kini mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya, dia punya karakter yang cukup bagus. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Kita semua punya kelebihan masing-masing. Kecepatan Anda menyiapkan penawarnya tadi juga mengejutkan saya. Kamu sangat mengesankan. Saat mereka sedang berbicara, Song Tian terbangun. Song Sue buru-buru bertanya. Xiao Tian, bagaimana perasaanmu? Song Tian menjawab dengan lemah. Saudari, saya merasa baik-baik saja. Air mata langsung mengalir di wajah Song Sue. Kau membuatku takut setengah mati. Kamu tidak boleh bersikap sembrono lagi di masa mendatang. Jika bukan karena penyelamatan Zhou Yu kali ini, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Petik 2. Song Tian buru-buru menggenggam tangan adiknya. Maaf, Kak, jangan menangis. Saya baik-baik saja sekarang. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Zhou Yu. Saudara Zhou, kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Aku berutang begitu banyak padamu, aku tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidupku. Petik 2. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Saudara Song, kamu terlalu serius. Yang terpenting adalah kamu baik-baik saja. Petik 2. Ngomong-ngomong, Dr. Momo juga berusaha keras. Song Tian terkejut dan baru kemudian menyadari Wu Yue dan Momo, dia tidak mempercayai matanya.
Tim. Pemimpin tim. Kakak Momo. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Wu Yue melangkah maju dan berkata. Meskipun kamu bukan anggota tim resmiku, kamu terluka saat menjalankan misi yang kukirimkan, jadi tentu saja aku harus datang dan menemuimu. Terima kasih, pemimpin tim. Wu Yue mengangguk penuh terima kasih. Song Tian, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Misi yang saya berikan kepada Anda adalah untuk menyelidiki kecelakaan yang terus terjadi di tambang West Mountain. Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti itu? Song Tian menunjukkan ekspresi mengingat. Ketua tim, ketika saya tiba di tambang West Mountain, kecelakaan sudah terjadi, dan banyak pekerja telah meninggal. Saat itu saya sedang mencari petunjuk di tempat kejadian perkara. Saya tidak menyangka bahwa begitu saya menemukan sedikit bukti, saya langsung menjadi sasaran. Petik 2. Wu Yue menyipitkan matanya. Apakah kamu menemukan petunjuk? Song Tian menyatakan dengan tegas. Ada sisa-sisa ki sejati di tempat kejadian. Aku yakin, itu adalah kehadiran seorang ahli tingkat bawaan. Seorang ahli tingkat bawaan. Wu Yue memulai, mengapa ahli tingkat tinggi seperti itu pergi ke tambang terpencil itu untuk menyerang orang biasa? Bab 202. Mengejar si pembunuh. Song Tian menggelengkan kepalanya. Masih belum jelas. Mungkin saja Lei Mingshan menyinggung seseorang. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Lei Mingshan. Apakah Anda berbicara tentang pemasok pasir terbesar di wilayah Qinzhou, Lei Mingshan? Song Tian mengangguk. Ya. Apa hubungannya ini dengan dia? Baru-baru ini, bak pasir di kota Yu yang mengalami masalah semuanya milik perusahaan Lei Mingshan. Lei Mingshan meminta bantuan balai bela diri, sehingga balai bela diri turun tangan dalam penyelidikan. Zhou Yu menyipitkan matanya. Lei Mingshan baru saja membantu perusahaan Lin melewati krisis, dan sekarang sesuatu telah terjadi, rasanya terlalu kebetulan. Zhou Yu tidak percaya pada kebetulan seperti itu. Pastilah keluarga Liu yang mengarahkan Lian Huaseng untuk menimbulkan masalah di belakang layar. Pada saat itu, Wu Yue berbicara dengan serius. Keberadaan balai bela diri adalah untuk mengatur perilaku para seniman bela diri. Merupakan tabu besar bagi seniman bela diri untuk menyakiti orang biasa. Jika memang ada master bawaan yang terlibat, kita harus menyelidikinya sesegera mungkin untuk mencegah situasi memburuk. Song Tian, apakah kamu ingat hal lain yang mungkin membantu kita mengidentifikasi tersangka dengan cepat? Song Tian berusaha keras mengingat sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ketua tim, maafkan aku tidak punya petunjuk lagi. Pada saat ini, Zhou Yu berbicara. Saya dapat membantu Anda menemukan orang ini. Wu Yue terkejut. Saudara Zhou, apa yang bisa kamu lakukan? Zhou Yu mengeluarkan labu yang telah menyerap ki jahat dan berkata. Di dalam labu ini terdapat indera ketuhanan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Selama dia masih dalam jangkauan kota Yu, aku bisa menemukannya. Petik 2. Semangat Wu Yue terangkat. Benar, Zhou Yu mengerti seni Tao. Dan dalam seni Tao, ada teknik yang disebut teknik penginderaan roh, yang dapat melacak indera ilahi. Itu bagus sekali. Saudara Zhou, saya akan kembali untuk bersiap dulu. Jam 9 malam ini, silakan bergabung bersama kami, Tuan. Zhou, dalam mencari jejak si pembunuh. Petik 2. Tidak masalah, Zhou Yu mengangguk. Wu Yue dan Momo segera pergi untuk bersiap. Zhou Yu menatap Song Tian dan berkata, Saudara Song, ada kekuatan obat yang kuat di dalam dirimu, yang telah aku segel untuk sementara. Sekarang saya akan menyampaikan serangkaian teknik penyempurnaan tubuh kepada Anda. Perhatikan baik-baik dan hafalkan. Gunakan metode yang saya ajarkan untuk menyempurnakan kekuatan obat ini. Petik 2. Jika tidak ada yang salah, kekuatan obat ini dapat membantu Anda menerobos ke tahap penyempurnaan tubuh bawaan. Mendengar ini, mata Song Tian dipenuhi ketidakpercayaan. Saudara Zhou, apakah kamu serius? Tentu saja. Tangan Song Tian gemetar karena kegembiraan. Saudara Zhou, Anda telah menyelamatkan dan membantu saya begitu banyak. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Petik 2. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Karena kau menganggapku sebagai saudara, tidak perlu berterima kasih. Baiklah. Song Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia telah bertekad akan membalas Zhou Yu, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Zhou Yu menempelkan telapak tangannya di dahi Song Tian. Sekarang, perhatikan baik-baik jalur kekuatan Qi di dalam tubuhmu dan ingatlah itu untuk kultivasimu di masa depan. Song Tian segera fokus. Zhou Yu tinggal di rumah sakit sampai pukul 9 malam sebelum pergi. Saat keluar dari rumah sakit, Wu Yue sudah menunggu di pintu masuk. Di sampingnya ada seorang gadis, tetapi itu bukan Momo.
Gadis ini tampak muda, mungkin berusia sekitar 30 tahun, tetapi sangat efisien. Melihat Zhou Yu keluar, Wu Yue langsung tersenyum dan berkata, "Saudara Zhou, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Shen Lan, anggota tim 8 kami." Petik 2. Zhou Yu menatap Wu Yue dalam-dalam. Wu Yue ini, begitu banyak wanita cantik di timnya. "Lan, ini Zhou Yu." Shen Lan menatap Zhou Yu, ekspresinya skeptis. "Ketua tim, apakah kamu yakin dia menguasai ilmu Tao?" "Dia tidak terlihat seperti itu." Zhou Yu terkekeh, "Lalu menurutmu seperti apa seharusnya seseorang yang mengerti seni Tao?" "Tentu saja, dia harus berkumis dan berjenggot panjang." Lan, berhenti bicara omong kosong, sela Wu Yue cepat-cepat. "Saudara Zhou, maaf atas rasa malunya. Sikap saya terlalu lunak, sehingga anggota tim saya menjadi tidak disiplin seiring berjalannya waktu." Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Begitu berada di dalam mobil, Shen Lan mengantar mereka ke tempat berpasir tempat Song Tian mengalami kecelakaan. Saat itu, hari sudah larut malam, dan di sekelilingnya, hanya suara serangga yang terdengar. Cahaya bulan menyinari bak pasir, membuat kerikil itu berkilau keperakan. Kelompok itu keluar dari mobil, dan hidung Zhou Yu berkedut sedikit saat dia mencium bau darah di udara. Wajah Wu Yue menjadi gelap. Bau darah yang begitu kuat menunjukkan bahwa cukup banyak orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Lan, apakah laporan investigasinya sudah keluar?" Ada juga kemarahan dalam suara Shen Lan. "Lebih dari 30 orang terlibat, semuanya orang biasa, tidak ada satupun yang selamat." Brengsek. Wu Yue mengepalkan tinjunya. "Saudara Zhou, menemukan pembunuhnya sekarang tergantung padamu." Zhou Yu mengangguk. Dia mengeluarkan labu dan kemudian merapal teknik penginderaan roh. Sesaat kemudian, lampu hijau menyala, membawa Ki Jahat dan menuju ke barat. "Pergi." Wu Yue segera meraung dan mengejarnya. Shen Lan dan Zhou Yu mengikutinya dari belakang. Ki Jahat melintasi daerah berpasir dan langsung menuju hutan di pinggiran barat. Tak lama setelah memasuki hutan, ledakan keras terdengar. Wu Yue dan timnya menoleh ke arah datangnya suara, dan melihat hamparan pepohonan besar tumbang sekitar 1 kilometer jauhnya. Terlebih lagi, ada sedikit fluktuasi ki sejati di udara. Pada saat itu, lampu hijau juga menghilang di lokasi ledakan. Wu Yue menyipitkan matanya. "Itu ada di sana. Ada yang berkelahi di sana. Tetap waspada, ayo kita lihat." Bab 203. Taois Hantu. Wu Yue menyerbu ke depan, diikuti Shen Lan, dan Zhou Yu membuntuti di belakang. Zhou Yu melepaskan indera ketuhanannya tanpa suara, mengamati area di depannya. Setelah satu sapuan, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak biasa. Memang ada orang yang berkelahi di depan. Akan tetapi, yang terjadi adalah dominasi sepihak. Orang yang memegang kendali adalah seorang lelaki tua berwajah keriput. Rambutnya beruban, dan dia memancarkan aura jahat, wajahnya penuh dengan niat jahat. Mereka yang ditekan adalah sekelompok kecil orang. Dari ke-7 orang itu, 6 orang telah terbunuh, dan hanya 1 orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Orang ini, Zhou Yu benar-benar mengenalinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jia Ping dari Paviliun Bela Diri. Pada malam pengejaran di Aula Jin Chun, Jia Ping muncul, mencoba mengambil buku panduan Eid Desolate Fish dengan dalih menutup kasus tersebut, namun berhasil dihalau kembali oleh Lady Yusu. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di sini, tetapi kali ini dia tidak semenarik malam itu. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Saat itu, Wu Yue yang berada di garis depan, melihat Jia Ping melarikan diri. "Kapten Jia, kenapa itu kamu?" Wajah Jia Ping berlumuran darah. Saat melihat Wu Yue, dia awalnya terkejut, lalu langsung berteriak. "Kapten Wu, selamatkan aku." Sambil berbicara dia berbalik arah dan berlari ke arah Wu Yue. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa jahat dari belakang, dan lelaki tua layu itu mengejarnya. Wu Yue menatap tajam sosok yang mendekat. "Taois hantu. Jadi itu kamu." Sang Taois hantu menatap Wu Yue dengan senyum berbisa. "Hahaha, Wu Yue, kita bertemu lagi. Saya tidak menyangka bahwa dengan melemparkan umpan, saya malah bisa memikat 2 pemimpin tim. Paviliun Bela Diri telah mengejarku selama lebih dari setahun, memaksaku ke dalam situasi berbahaya berkali-kali. Hari ini, aku akan membalas penghinaan yang telah kulakukan di masa lalu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan langsung meledak dalam sekejap. Jia Ping berkata dengan kesal. "Ketua timmu, Taois hantu telah mencapai puncak alam bawaan. Tim saya hampir sepenuhnya dihancurkan olehnya." Wajah Wu Yue berubah drastis. Kultivasi Ghost Daois telah maju begitu cepat.
Diketahui bahwa setahun yang lalu, Ghost Daoist hanya berada di tahap tengah alam bawaan. Sang Taois hantu mencibir. Saya berterima kasih kepada kalian semua untuk itu. Seandainya bukan karena pengejaran tanpa henti dari paviliun bela diri Anda, saya tidak akan memaksakan diri ke dalam situasi putus asa dan mencapai terobosan yang sering, sehingga meningkatkan kultivasi saya secara signifikan. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan meninggalkan kalian mayat utuh. Wu Yue segera bersikap waspada dan berkata dengan suara rendah. Lan, begitu pertarungan dimulai, lindungi saudara Zhou, dan kalian berdua keluar dari sini dulu. Shen Lan menggelengkan kepalanya. Tidak, pemimpin, aku ingin berjuang bersamamu. Omong kosong, tegur Wu Yue, yang kumaksud saat aku bilang mundur adalah kau harus pergi dan memanggil bala bantuan. Sang Taois hantu tertawa dingin, memotong perkataan Wu Yue. Wu Yue, aku sudah merencanakan dengan matang untuk memancingmu ke sini, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Biarkan aku memberitahumu, aku telah mendirikan formasi di sekitar sini, dan tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Mendengar ini, ekspresi Wu Yue berubah jelek. Jadi ternyata Song Tian sengaja dilepaskan oleh Ghost Daoist. Jika Ghost Daoist memang sudah dipersiapkan sebelumnya, maka mereka benar-benar dalam masalah kali ini. Wu Yue menatap dingin ke arah Taois hantu. Ghost Daoist, kamu telah melakukan kejahatan keji, membantai warga sipil. Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan tabu yang serius, dan paviliun bela diri kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Dan bagaimana jika kau tidak membiarkanku pergi? Sang Taois hantu menatap Wu Yue dengan wajah mengejek. Bagi saya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada membunuh kalian semua, orang-orang yang sok suci. Membunuh satu orang bukanlah kerugian, membunuh dua orang pasti akan menguntungkan. Petik 2. Tangan Wu Yue mengepal. Pria ini tidak dapat dihalangi oleh paviliun bela diri, konflik kekerasan kini tidak dapat dihindari. Wu Yue menatap ke arah Jiaping dan berkomunikasi dengan lirikan. Jiaping mengerti pesan Wu Yue, dan meski ekspresinya sedih, dia mengangguk setuju. Tampaknya mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Saat berikutnya, mereka berdua bergerak secara bersamaan. Dengan satu kepalan tangan dan satu telapak tangan, mereka serang Sang Taois hantu. Sang Taois hantu tertawa aneh dan membalas dengan serangan telapak tangan. Gelombang ki sejati berwarna hitam meledak maju. Bang! Bang! Jiaping dan Wu Yue keduanya terpental ke belakang sambil batuk darah. Kalah dengan satu pukulan, keduanya tumbang. Shen Lan menjerit kaget. Pemimpin. Dia segera mencoba untuk maju ke depan. Namun dia ditahan oleh Zhou Yu yang ada di belakangnya. Shen Lan menjadi sangat cemas. Biarkan aku pergi. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Jika pemimpinmu tidak bisa menandinginya, apa yang akan kau capai dengan pergi ke sana? Wajah Shen Lan dipenuhi tekad. Kita adalah kawan yang berbagi hidup dan mati, jika aku harus mati, aku akan mati bersama mereka. Aku akan segera menghampirinya untuk menarik perhatiannya, kau bisa lari sendiri. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak perlu lari. Aku akan menjaganya. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menarik Shen Lan ke belakangnya dan melangkah maju dengan percaya diri. Shen Lan terkejut, baru saja hendak menerjang maju, dia menyadari tubuhnya mati rasa dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Ghost Daoist sedang menatap Wu Yue dan Jiaping yang sedang meludahkan darah dengan seringai jahat, sambil berkata dengan nada sinis. Bagaimana rasanya? Nyaman. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan membalasmu 1000 kali lipat penderitaan yang telah kutanggung tahun lalu. Melihat Ghost Daoist dengan wajah penuh racun, Wu Yue dan Jiaping merasa benar-benar putus asa. Pada saat inilah suara Zhou Yu terdengar. Jangan khawatir, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Bab 204. Bunuh. Mendengar ini, alis Ghost Daoist berkerut saat dia melihat ke arah Zhou Yu. Saat dia mengejar, dia sudah memperhatikan Zhou Yu dan Shen Lan. Di matanya, Shen Lan hanya seorang kultivator alam bawaan, dan Zhou Yu, terlebih lagi, hanya manusia biasa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Zhou Yu dan Shen Lan. Yang mengejutkannya, Zhou Yu benar-benar berani memprovokasinya. Ghost Daoist berbicara dengan nada menyeramkan. Nak, apa kau begitu terburu-buru mencari kematian? Baru sekarang Jiaping memperhatikan Zhou Yu. Dia mengenalinya sekilas. Bukankah ini pemuda yang sama dari malam di keluarga Huang? Mengapa dia ada di sini juga? Sementara itu, Wu Yue berteriak cemas. Tuan muda Zhou, cepat pergi. Ghost Daoist mencibir. Meninggalkan. Sudah terlambat untuk itu. Karena kau begitu ingin mati, orang tua ini akan menurutimu. Sambil berbicara,
dia melancarkan serangan telapak tangan, dan semburan ki sejati berwarna hitam meletus sebagai binatang hitam raksasa, menerkam ke arah Zhou Yu. Zhou Yu mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan sederhana. Dalam sekejap, aura sunyi muncul entah dari mana, langsung menghancurkan ki sejati milik Ghost Daoist. Jurus ini persis seperti jurus 8 penghancuran yang baru saja dipahaminya. Zhou Yu cukup puas dengan hasil serangan ini. Lagi pula, dia baru saja menguasai inti dari pukulan 8 kehancuran dan berhasil menangkal gerakan dari seorang ahli puncak alam bawaan yang berpengalaman. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Eight Desolations Fist memang luar biasa. Namun Wu Yue tertegun. Dia mengira Zhou Yu hanya menguasai beberapa seni Tao. Tanpa diduganya, Zhou Yu juga ahli dalam seni bela diri, dan kultivasinya sangat maju. Jia Ping juga berseru, "Tinju 8 kehancuran." Shen Lan, yang berada lebih jauh, telah pulih dari kelumpuhannya saat ini. Dia juga terkejut dengan pukulan Zhou Yu. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika mereka mengejar si pembunuh, baik dia maupun Wu Yue menggunakan kekuatan penuh dan teknik gerakan mereka untuk melakukan perjalanan, sementara Zhou Yu selalu berada di belakang mereka. Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya. Pada saat ini, mata Ghost Daoist juga berkilat kaget. Dia menatap Zhou Yu dengan dingin. "Aku tidak menyangka kamu masih sangat muda, namun sudah memahami inti dari teknik tinju. Aku meremehkanmu. Selanjutnya, cicipi flame palemku." Sambil berbicara, Ghost Daoist mengangkat tangannya untuk melakukan serangan lain. Di tengah malam yang gelap, ki api sejati yang aneh meletus, bagaikan meteor api, membelah ke arah Zhou Yu. Zhou Yu memiliki kepekaan yang sangat tajam terhadap ki sejati yang berhubungan dengan api. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. Memikirkan bahwa seseorang yang kasar seperti Ghost Daoist dapat melancarkan serangan sehalus itu. Menarik. Namun, bermain api di depannya, Ghost Daoist masih kurang sedikit substansinya. Wajah Zhou Yu menunjukkan ekspresi main-main. Tanpa sedikit pun kepanikan, dia pun menyerang dengan telapak tangan. Dalam sekejap, Nether Fire True Ki meledak, berubah menjadi beberapa meteor yang membombardir Ghost Daoist. Ghost Daoist tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu juga memiliki Flame True Ki, dan terlebih lagi, kekuatannya jauh melampaui kekuatannya sendiri. Dibandingkan dengan telapak tangan Zhou Yu, telapak tangannya tampak seperti permainan anak-anak. Ghost Daoist segera menyadari bahayanya, tetapi saat itu, sudah terlambat. Ledakan. Serangan Ghost Daoist langsung dikalahkan oleh Zhou Yu. Beberapa aliran Flame True Ki langsung menembus tubuhnya. Tubuh Ghost Daoist bergetar, dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat 6 atau 7 lubang berdarah di tubuhnya, jantungnya hancur berkeping-keping, darah muncrat keluar. Dengan ketidakpercayaan di wajahnya, mulut Ghost Daoist terbuka dan tertutup tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Wu Yue dan yang lainnya tercengang. Dia telah membunuh Ghost Daoist puncak alam bawaan dengan satu gerakan. Tingkat kultivasi macam apa ini? Mungkinkah Zhou Yu telah mencapai alam bawaan besar? Shen Lan segera bergegas maju untuk memeriksa pernafasan Ghost Daoist, memastikan bahwa dia memang telah meninggal. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Zhou Yu. Dia tampak lebih muda darinya, bukan? Dari manakah monster ini muncul? Wu Yue menarik napas dalam-dalam, menatap Zhou Yu dengan kagum, dan berkata, "Tuan muda Zhou, di usia yang begitu muda, tingkat kultivasinya begitu luar biasa, sungguh membuka mata. Hari ini, aku berutang budi padamu karena telah menyelamatkan nyawa kami." Zhou Yu tersenyum tipis dan menjawab, "Ketua Tim Wu, tidak perlu bersikap sopan. Dia menyakiti saudaraku, tentu saja aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Berdebar. Saat itu, Jia Ping tiba-tiba jatuh di samping mereka, pingsan. Wajahnya sangat pucat, dan napasnya sangat lemah. Ekspresi Wu Yue berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan muda Zhou, bisakah Anda membantu menyelamatkannya?" Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia sebenarnya tidak terlalu menyukai Jia Ping ini. Tetapi karena Wu Yue telah meminta, dia tidak menolak. "Baiklah, demi ketua tim Wu, aku akan menyelamatkannya sekali." Setelah berkata demikian, Zhou Yu menghampiri Jia Ping dan memeriksa denyut nadinya. Tak lama kemudian, dia dapat mengetahui situasi di dalam tubuh Jia Ping. Jia Ping telah terluka oleh True Ki milik Ghost Daoist, yang telah mengguncang jantung dan paru-parunya, menyebabkan dia pingsan. Zhou Yu mengeluarkan jarum perak dan menusuk beberapa titik di sekitar jantung Jia Ping, menstabilkan cedera jantung dan paru-parunya. Setelah menyelesaikan semua ini, kulit Jia Ping sudah pulih secara signifikan, tetapi dia masih belum bangun. Wu Yue bertanya dengan cemas, "Tuan muda Zhou, tentang ketua tim Jia. Jangan khawatir, saya sudah merawat cedera jantung dan paru-parunya.
Dia tidak akan mati untuk saat ini. Anda punya banyak waktu untuk membawanya kembali untuk perawatan. Wu Yue segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Muda Zhou, kali ini kami berhutang nyawa padamu. Atas nama dia dan Paviliun Bela Diri, saya menyampaikan rasa terima kasih saya. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Ketua Tim Wu, tidak perlu bersikap sopan. Kamu adalah atasan Song Tian, tentu saja, kamu bukan orang luar. Petik 2. Zhou Yu sengaja menyebut Song Tian dan menghubungkan semua pujian kepadanya. Wu Yue tidak bodoh, dia dengan cepat berkata. Song Tian telah memberikan kontribusi yang besar. Kali ini, aku akan mengajukan petisi kepada Paviliun Bela Diri untuk memberinya hadiah besar. Petik 2. Zhou Yu tersenyum ringan, merasa percakapan dengan orang pintar cukup mudah. Terima kasih, Ketua Tim Wu. Saat keduanya berbicara, telepon Zhou Yu berdering. Itu Lei Mingxian yang menelepon. Suaranya dipenuhi dengan kepahitan. Dokter Ilahi Zhou, saya minta maaf. Telah terjadi insiden di perusahaan saya, dan saya khawatir saya tidak dapat menyediakan pasir yang saya janjikan kepada Lin Corporation. Petik 2. Bab 205. Kelompok Lei Ming. Zhou Yu sudah menduga secara kasar apa yang terjadi di tempat Lei Mingxian. Dia tidak banyak bicara di telepon. Lei, aku akan datang ke tempatmu sebentar lagi. Setelah menutup telepon, Zhou Yu berkata kepada Wu Yue. Ketua Tim Wu, saya akan menemui Tuan. Perusahaan Lei. Wu Yue mengungkapkan keterkejutannya. Yang Zhou, sepertinya hubunganmu dengan Lei Mingxian sangat baik. Zhou Yu tersenyum tipis. Dia banyak membantuku. Jadi begitu. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi bersamamu. Itu akan sangat bagus, terima kasih, Ketua Tim Wu. Yang Zhou, berhentilah memanggilku, pemimpin tim, sepanjang waktu. Saya beberapa tahun lebih tua darimu, kalau kau tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Wu. Petik 2. Zhou Yu tidak ragu-ragu. Baiklah, Saudara Wu, kalau begitu jangan sungkan-sungkan, panggil saja aku dengan namaku. Haha, baiklah. Selanjutnya, Zhou Yu dan Wu Yue pergi ke perusahaan Lei Mingxian. Saat itu, hari sudah larut malam. Namun, lampu menyala terang di lantai atas Lei Ming Building Materials Group. Anggota Dewan Lei Ming Building Materials Group hampir semuanya sudah tiba. Di ruang rapat, Lei Mingxian duduk di kursi utama, diam, sementara para pemegang saham lainnya tampak marah. Terutama seorang pria parubaya yang usianya hampir sama dengan Lei Mingxian. Di depan semua orang, dia menegur. Lei Mingxian, beberapa hari terakhir ini, satu demi satu tempat bermain pasir telah mengalami insiden. Kompensasi untuk kecelakaan kerja saja sudah melebihi 500 juta, dan sekarang, belasan orang lagi telah meninggal. Berapa banyak lagi yang harus mati? Lei Mingxian, siapa sebenarnya yang telah kau singgung? Tidakkah kau pikir kau berhutang penjelasan pada kami? Tepat sekali, Lei Mingxian, apa sebenarnya yang terjadi? Para pemegang saham lainnya juga menekannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kelelahan memenuhi mata Lei Mingxian. Beberapa hari terakhir ini, saat satu demi satu tempat pembuangan pasir mengalami insiden, dia samar-samar menduga bahwa itu mungkin karena dia telah memasok pasir ke Lin Group dan seseorang tengah menargetkannya. Kepribadiannya keras, dan dia pasti tidak akan mundur karena masalah-masalah ini. Akan tetapi, pemegang saham lain dalam grup itu tidak berpendapat demikian. Dalam beberapa hari terakhir, Dewan telah bersidang hampir setiap hari. Akhirnya, karena putus asa, Lei Mingxian harus mencari bantuan dari Paviliun Bela Diri, berharap mereka dapat membantu memecahkan masalah kotak pasir. Tetapi tidak ada pergerakan dari Paviliun Bela Diri, dan atas dorongan Fu Jiangfan, para pemegang saham kelompok tersebut tidak dapat menunggu lagi. Sekarang, orang yang memimpin konfrontasi melawan Lei Mingxian adalah Fu Jiangfan, yang juga merupakan pemegang saham terbesar kedua dalam grup tersebut. Menghadapi tuduhan Fu Jiangfan, Lei Mingxian menahan amarahnya dan berkata, Fu Jiangfan, saya juga khawatir tentang kecelakaan kotak pasir di grup. Alih-alih mencoba mencari penyebabnya, Anda hanya menambah masalah. Bagaimana hal itu bermanfaat bagi perkembangan kelompok? Fu Jiangfan mencibir. Lei Mingxian, janganlah kau bersikap angkuh dan sombong kepadaku. Aku sedang membuat masalah. Ini jelas masalah yang kau timbulkan sendiri, apa kau pikir aku tidak tahu? Karena Lei Mingxian berpura-pura tidak tahu dan tidak mau mengatakan kebenaran, izinkan saya memberitahu semua orang di sini. Insiden yang terus-menerus di tempat pasir kelompok itu adalah karena Lei Mingxian dengan arogan menyinggung Tuan Liu dari kota provinsi. Petik 2. Begitu Fu Jiangfan mengatakan ini, ruang rapat menjadi gempar. Liu. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan Tuan Liu? Direktur Fu, tolong jelaskan.
Fu Jiangfan melanjutkan. Sejauh yang saya pahami, Yan Chenglin Group menyinggung Tuan Liu Ten. Liu menyuruh seseorang memberi pelajaran pada Lin Group dengan memutus pasokan pasir mereka, dan Lei Mingshan, yang tidak tahu apa-apa, pergi memasok pasir ke Lin Group dan bahkan memberi mereka harga yang merugi. Apa? Para pemegang saham kelompok itu gempar. Tak heran jika tempat bermain pasir itu terus-menerus mengalami insiden, semua itu karena alasan ini. Lei Mingshan berani menentang Ten Liu, itu seperti mendorong kelompok itu ke dalam lubang api. Menyinggung Tuan Liu tidak bisa dianggap enteng. Ketakutan tampak jelas di wajah setiap orang, dengan tingkat yang berbeda-beda. Melihat reaksi semua orang, kilatan kegembiraan melintas di mata Fu Jiangfan, meskipun wajahnya masih menunjukkan ekspresi menuduh. Lei Mingshan, tindakanmu hanya akan menyebabkan kehancuran kelompok. Oleh karena itu, saya sekarang secara resmi mengusulkan atas nama Dewan untuk memberhentikan Anda dari jabatan ketua. Petik 2. Ekspresi wajah Lei Mingshan menjadi gelap. Fu Jiangfan, pasti ada air di otakmu. Saya pemegang saham terbesar di grup ini, saya punya hak veto, apakah menurutmu kamu bisa memecat saya begitu saja? Fu Jiangfan mencibir. Veto? Kau pikir aku akan datang tanpa persiapan? Saat ini, bahkan jika Anda memiliki 10 suara veto, itu bukan lagi keputusan Anda. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan jarinya dan seorang tetua melangkah masuk. Saat orang ini masuk, semua orang langsung merasakan tekanan berat, banyak yang merasa sulit bernapas. Ekspresi Lei Mingshan sedikit berubah, dia merasakan bahwa tetua ini adalah seorang guru. Lei Mingshan berteriak dengan marah. Fu Jiangfan, siapa pria ini? Fu Jiangfan tersenyum tipis. Semuanya, izinkan saya memperkenalkannya. Orang ini dikirim oleh keluarga Liu, dia di sini untuk berurusan dengan Lei Mingshan. Petik 2. Keluarga Liu telah sepakat dengan saya bahwa selama Lei Mingshan disingkirkan, mereka akan mengampuni grup Lei Ming, dan terlebih lagi, mereka akan memberi kita beberapa keuntungan. Mendengar ini, wajah Lei Mingshan berubah sangat muram. Dia akhirnya mengerti, Fu Jiangfan telah dibeli oleh keluarga Liu. Fu Jiangfan, dasar pengkhianat-pengkhianat. Fu Jiangfan mencibir. Lei Mingshan, tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri atas kejatuhanmu. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir, memundurkan diri secara sukarela, atau jangan berharap bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Lei Mingshan memejamkan matanya, dia telah meremehkan kekejaman keluarga Liu provinsi. Kali ini, dia kalah. Saya mengundurkan diri. Lei Mingshan belum selesai berbicara, ketika sebuah suara datang dari pintu masuk ruang konferensi. Lei, sepertinya di sini cukup ramai. Petik 2. Bab 206 Pembunuhan yang menentukan. Semua orang terkejut dan menoleh serempak, hanya melihat dua orang berjalan dengan angkuh melewati pintu. Lei Mingshan terkejut dan berseru. Dokter Ilahi Zhou, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Zhou Yu tersenyum dan berkata, Presiden Lei, saya dengar Anda sedang dalam masalah, jadi saya datang untuk melihatnya. Lei Mingshan berkata dengan ekspresi pahit. Dokter Zhou, saya minta maaf karena telah mempermalukan Anda. Kali ini, saya khawatir saya akan mengingkari janji saya dan tidak akan mampu lagi memasok Lin Group. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis, menunjuk ke arah sesepuh di samping Fu Jiangfan. Apakah karena dia? Wajah Fu Jiangfan menjadi gelap saat dia menyalak dengan dingin. Siapa kamu sebenarnya, dan siapa yang membiarkanmu masuk? Lei Mingshan dengan marah menjawab. Fu Jiangfan, perhatikan nada bicaramu. Dr. Zhou adalah penyelamatku. Fu Jiangfan mencibir dan berkata. Lei Mingshan, jangan repot-repot menyebutkan penyelamatmu hari ini. Bahkan jika nenek moyang Anda merangkak keluar dari kubur mereka, Lei Ming Group akan berpindah tangan. Petik 2. Sungguh arogan. Sebelum Lei Mingshan sempat berbicara, Zhou Yu menyela dengan teguran. Saya ingin melihat bagaimana Lei Ming Group akan berganti kepemilikan. Fu Jiangfan menyipitkan matanya. Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Mencari kematian. Wang tua, lumpuhkan bocah ini untukku. Saya ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Mendengar ini, raut wajah Lei Mingshan berubah. Dia tidak tahu bahwa Zhou Yu ahli dalam seni bela diri, dia hanya tahu bahwa Zhou Yu adalah seorang tabib ilahi dan telah menyelamatkan hidupnya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Wang tua menyentuh Zhou Yu. Tepat saat Lei Mingshan hendak campur tangan, orang lain bertindak lebih cepat. Wu Yue melangkah maju, menatap dingin ke arah tetua itu, memancarkan aura berwibawa saat dia berkata. Lakukan sesuatu, aku memperhatikan. Wang tua mengerutkan keningnya, menatap tajam ke arah Wu Yue. Dia merasa orang ini sangat familiar.
Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat. Kamu adalah Wu Yue, pemimpin Paviliun Wu. Wu Yue berkata dengan suara dingin. Benar. Wang Tua mengerutkan kening dan berkata. Pemimpin Wu, keluarga Liu, dan Paviliun Wu selalu saling menjauh. Hari ini, karena keluarga Liu sedang menangani masalah di sini, silakan minggir dulu, pemimpin Wu. Tuan Liu pasti akan berterima kasih padamu dengan murah hati setelah ini. Petik 2. Wu Yue menanggapi dengan acuh tak acuh. Presiden Lei telah meminta Paviliun Wu kami untuk turun tangan dan menangani masalah ini. Karena kita sudah sepakat, kita tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Petik 2. Keluarga Liu berharap Paviliun Wu akan pergi hanya dengan sepatah kata, keluargamu terlalu arogan. Mata Wang Tua menyipit. Wu Yue, aku memberimu sedikit muka dengan memanggilmu pemimpin Wu. Jangan bilang kau benar-benar berpikir keluarga Liu takut padamu. Kemampuan Tuan Liu, Anda harus sangat jelas tentangnya. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Paviliun Wu tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Liu. Petik 2. Sebaiknya kau mengerti itu. Cahaya dingin melintas di mata Wu Yue. Benarkah begitu? Karena keluarga Liu sangat arogan, aku ingin melihat sendiri apa yang bisa kamu lakukan. Petik 2. Wang Tua hendak bergerak. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba melangkah maju, memposisikan dirinya di samping Wu Yue. Pemimpin Wu, biarkan aku yang mengurus masalah ini. Keluarga Liu dan aku sudah bermusuhan, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Petik 2. Di tengah pembicaraan, Zhou Yu melancarkan pukulan ke arah Wang Tua. Wang Tua mendengus dingin. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Dia tidak menanggapi Zhou Yu dengan serius dan melayangkan pukulan santai, yang ditujukan langsung ke Zhou Yu. Pada saat tinju mereka bertabrakan, tinju Zhou Yu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Wang Tua menjerit dengan sedih, muntah seteguk darah saat ia terpental mundur. Wang Tua merupakan ahli puncak di alam bawaan kecil, dan karena Zhou Yu tampak berusia di bawah 30 tahun, dia tidak menganggapnya serius sejak awal. Akan tetapi, benturan tinju dan kekuatan yang dilepaskan Zhou Yu membuatnya lengah. Wajah Wang Tua dipenuhi ketakutan. Anda, wow. Tepat saat Wang Tua membuka mulutnya, seteguk besar darah menyembur keluar. Mendengar itu, semua orang tercengang. Tatapan mata Lei Mingshan dipenuhi ketidakpercayaan. Dia selalu percaya bahwa Zhou Yu hanyalah seorang dokter ilahi, dia tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan seni bela diri Zhou Yu bahkan lebih mengerikan daripada keahlian medisnya. Fu Jiangfan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli yang dikirim keluarga Liu akan terluka parah hanya dengan satu gerakan. Wajahnya menampakkan kengerian. Berani melukai anggota keluarga Liu, tamatlah kau. Keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Zhou Yu mencibir. Benarkah begitu? Karena keluarga Liu tidak akan membiarkanku pergi, tidak masalah apakah aku membunuh satu orang lagi atau lebih sedikit, kan? Kalau begitu kamu bisa mati. Zhou Yu mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Fu Jiangfan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum ia terlempar seperti bola meriam. Bang! Tubuhnya terbanting langsung ke dinding ruang konferensi, menimbulkan beberapa retakan saat terjadi benturan. Fu Jiangfan berdarah dari 7 lubangnya dan langsung meninggal. Tindakan tegas Zhou Yu membuat semua orang yang hadir terdiam. Para pemegang saham Leiming Group tidak berani bernapas berat saat ini. Zhou Yu mengamati kerumunan, lalu berjalan menuju Wang Tua. Wang Tua dipenuhi rasa ngeri, menggertakkan giginya menahan sakit, dan terus mundur. Zhou Yu berkata sambil tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Mundurlah dan katakan pada Tuan Liu, jika dia ingin membuat masalah, dia dipersilakan datang sendiri, tidak perlu mengirim bawahan ini untuk mati berulang kali. Tentu saja, jika dia tidak punya waktu, aku sendiri yang akan mencarinya. Gulungan. Bab 207. Pencegahan dari Master Alam Bawaan yang hebat. Pada saat itu, Wang hampir tidak berani ragu. Dia menahan rasa sakit, merangkak dan berguling, lalu meninggalkan ruang pertemuan dalam keadaan berantakan. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu melihat ke arah Lei Mingshan. CEO Lei, maaf sudah membuat tempat Anda kotor. Lei Mingshan telah lama tertegun. Setelah mendengar suara Zhou Yu, dia kembali sadar. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dr. Zhou, terima kasih telah membantu saya. Kali ini aku ceroboh, aku tidak menyangka keluarga Liu akan menyuap pemegang saham perusahaanku secepat ini. Ini semua berkat bantuan Dr. Zhou. Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecil. CEO Lei, tidak perlu sopan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang membantu Lin Group adalah teman saya. Jika Anda mengalami kesulitan, datang saja langsung ke saya. Petik 2. Adapun Tuan Liu dari kota provinsi,
orang lain mungkin takut padanya, tapi aku tidak pernah menganggapnya serius. Mendengar ini, hati Lei Mingshan kembali tergetar. Zhou Yu menoleh untuk melihat Wu Yue. Saudara Wu, Taois hantu ini dikirim oleh keluarga Liu, dan dia telah menyakiti banyak orang di sini. Bukankah seharusnya kabinet bela diri menuntut penjelasan dari keluarga Liu? Namun, Wu Yue menghela nafas dan berkata, Zhou Yu, kamu berpikir terlalu sederhana. Semua orang tahu siapa Ghost Daois, dia adalah seniman bela diri yang buron, yang selalu dicari oleh pihak berwenang. Petik 2. Alasan keluarga Liu menyewa Ghost Daois untuk tugas ini sederhana, mereka tidak ingin meninggalkan bukti konkret, jadi kami tidak dapat menemukan bukti yang kuat. Selain itu, keluarga Liu adalah keluarga terbesar di wilayah Qinzhou, dengan pengaruh yang tersebar dan berakar kuat di Qinzhou. Masalah ini tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka sama sekali. Petik 2. Mata Zhou Yu menjadi tajam. Tampaknya dia memang berpikir terlalu sederhana. Dia ingin memberi pelajaran pada keluarga Liu, tetapi tampaknya itu tidak akan semudah itu. Tiba-tiba, Wu Yue melihat ke arah Zhou Yu. Saudara Zhou Yu, ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu, bagaimana kamu bisa punya musuh dengan keluarga Liu. Zhou Yu berbicara dengan ringan. Saya membunuh Liu Changfeng. Apa? Wu Yue dan Lei Mingshan keduanya terkejut. Mereka sangat akrab dengan reputasi Liu Changfeng. Kapan ini terjadi? Kenapa aku belum mendengar apapun tentang itu, kata Wu Yue dengan tidak percaya. Sekitar setengah bulan yang lalu. Wu Yue menarik napas dalam-dalam. Saya sudah menjalankan misi selama setengah bulan terakhir, saya tidak tahu kalau peristiwa sebesar ini telah terjadi. Jadi, Zhou Yu, sepertinya kamu berada di level bawahan. Zhou Yu tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Keterkejutan kembali muncul di mata Wu Yue. Jadi begitulah adanya. Saya bertanya-tanya. Mengingat tirani keluarga Liu, siapapun yang menyinggung mereka biasanya akan menghadapi pemusnahan langsung oleh seorang ahli top, dan kali ini mereka menggunakan metode yang sangat rumit. Sepertinya mereka baru saja mengalami beberapa masalah dan tidak bisa menyisihkan seorang ahli transendental. Mendengar ini, Lei Mingshan segera bertanya. Pemimpin kelompok Wu, apa maksudmu? Wu Yue tertawa. Di wilayah Qinzhou, hanya ada beberapa ahli di tingkat transendensi, dan mereka umumnya bermeditasi menyendiri. Oleh karena itu, seorang ahli di tingkat bawahan adalah puncak kekuatan tempur. Petik 2. Dengan kata lain, jika keluarga Liu tidak mampu mengumpulkan ahli tingkat transcending, mereka benar-benar tidak dapat berbuat banyak terhadap Zhou Yu. Fakta bahwa keluarga Liu telah melakukan upaya seperti itu dari pihak Anda, CEO Lei, justru menunjukkan bahwa mereka untuk sementara tidak dapat mengirimkan seorang ahli tingkat transcending. Ditambah lagi, dengan tindakan pencegahan yang baru saja ditunjukkan Zhou Yu, aku memperkirakan keluarga Liu akan tetap bungkam untuk sementara waktu. Perkataan Wu Yue menyentuh hati Lei Mingshan. Dia selalu ingin memperluas dan memperkuat Lei Ming Group, tetapi tidak memiliki pendukung yang kuat. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Selama dia dapat bergantung pada Zhou Yu, kebangkitan Lei Ming Group sudah dekat. Lei Mingshan memandang ke arah Zhou Yu. Dr. Zhou, saya berhasil mempertahankan grup Lei Ming berkat Anda. Saya punya pemikiran, dan tolong, Anda harus setuju. Petik 2. Apa itu? Fujian Fan memegang 25% saham grup sebagai pemegang saham terbesar kedua, sementara saya adalah pemegang saham terbesar dengan 40%. Saya ingin memberikan Anda 26% saham pribadi saya ditambah 25% milik Fujian Fan, sehingga totalnya menjadi 51% sebagai tanda terima kasih saya. Tolong, Anda harus menerimanya. Petik 2. Mendengar ini, Zhou Yu mengerti ide Lei Mingshan. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak perlu banyak-banyak, 25% dari Fujian Fan sudah cukup. Lei Ming Group masih membutuhkan Anda sebagai pemimpin. Petik 2. Mendengar ini, Lei Mingshan menjadi cemas. Tujuannya bukan hanya memberikan saham kepada Zhou Yu, tetapi yang lebih penting lagi, mengikat Zhou Yu dan dirinya sendiri. 25% saham tampaknya agak tidak mencukupi. Jika dia memutuskan untuk mengandalkan Zhou Yu, dia harus berkomitmen penuh dan tidak berhemat tapi boros. Saat Lei Mingshan hendak melanjutkan membujuk, Zhou Yu berbicara terlebih dahulu. CEO Lei, jangan bicarakan saham lagi. Saya mengerti niat Anda. Bagaimana kalau mulai sekarang, mengingat kamu lebih tua dariku, kita saling memanggil sebagai saudara. Bagaimana menurutmu? Perkataan Zhou Yu membuat Lei Mingshan gembira. Jelas, Zhou Yu memperlakukannya seperti salah satu rekannya, dan itulah yang diinginkannya. Bagus, 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 kalau begitu aku akan mengambil kebebasan, saudara Zhou Yu. Saya akan meminta seseorang menyiapkan perjanjian pengalihan saham sekarang. Petik 2.
Zhou Yu melambaikan tangannya. Tidak perlu lagi, nanti sahamnya dipindah tangankan ke orang lain. Besok, aku akan memperkenalkannya padamu. Petik 2. Bagus, bagus, tidak masalah. Bagaimana kalau begini, Zhou Yu, ketua kelompok Wu, aku akan mengadakan makan malam besok, kamu harus datang. Tentu saja, tidak masalah. Zhou Yu dan Wu Yue keduanya setuju. Aku harus pergi sekarang, aku masih harus menangani akibat insiden Ghost Daoist. Sampai besok. Petik 2. Setelah membuat pengumumannya, Wu Yue pergi. Zhou Yu pun tidak berlama-lama. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Mingshan dan menuju ke rumah sakit. Bab 208. Melemparkan diri ke pelukan seseorang. Saat ini, hari sudah larut malam. Ketika Zhou Yu tiba di rumah sakit, Song Tian sedang duduk bersila di tempat tidur berlatih gerakan, sementara Song Sue menonton dengan gugup. Saat itu, 3 suara teredam tiba-tiba keluar dari tubuh Song Tian. Segera setelah itu, auranya meroket dengan cepat. Melihat ini, Zhou Yu tersenyum kecil dan berjalan masuk. Selamat, saudara Song, kamu telah berhasil menembus alam bawaan. Begitu melihat Zhou Yu masuk, Song Tian segera bangkit dari tempat tidur, wajahnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Saudara Zhou, kamu di sini. Zhou Yu mengangguk. Anda baru saja pulih dari cedera serius. Meskipun Anda telah menerobos ke alam bawaan dengan bantuan obat-obatan, Anda tetap tidak boleh menggunakan ganjin dulu. Istirahatlah sejenak dulu. Petik 2. Song Tian mengangguk cepat. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, aku khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi aku datang untuk menemuimu. Karena kamu sudah berhasil menerobos dengan lancar, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kamu harus istirahat yang cukup, aku akan kembali sekarang. Petik 2. Song Tian dengan cepat berkata, saudara Zhou, adikku sudah berada di sini menjagaku seharian. Aku suruh dia kembali, tapi dia tidak mau pergi. Tolong bawa dia kembali untuk beristirahat. Petik 2. Saat Song Tian berbicara, dia juga mengedipkan mata pada Zhou Yu dengan penuh isyarat. Tamparan. Telapak tangan Song Sue mengenai kepala Song Tian. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Song Tian memegang kepalanya. Kak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wajah Song Sue memerah saat dia berkata dengan marah. Kamu jadi kurang ajar setelah sembuh, iya. Saat dia berbicara, Song Sue memutar telinga Song Tian. Song Tian segera memohon belas kasihan. Kak, aku salah, tolong maafkan aku. Song Sue lalu melepaskannya, masih tersipu saat dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, aku turut prihatin kamu harus melihat itu, katanya. Zhou Yu tersenyum sedikit. Kakak Sue, kamu juga perlu istirahat. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang Song Tian sekarang, tidak perlu menjaganya. Petik 2. Baiklah, baiklah. Wajah Song Sue memerah saat dia mengangguk. Melihat betapa patuhnya Song Sue, Song Tian tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Zhou Yu dan Song Sue meninggalkan kamar rumah sakit berdampingan. Setelah turun ke bawah, Zhou Yu menatap Song Sue. Saudari Sue, sebaiknya kau kembali dan beristirahat, katanya. Saya sedang menuju ke hotel. Song Sue, dengan wajah merah dan kepala tertunduk, bergumam. Saya juga akan ke hotel. Hah? Zhou Yu terkejut. Kamu tidak pulang? Song Sue berbisik. Dengan baik. Para ahli manajemen aset yang dikirim CEO Chen semuanya ada di hotel, jadi saya juga menginap di sana untuk belajar dari mereka. Petik 2. Dan, aku juga sudah mengatur agar tetua Sun menginap di hotel. Oh, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita kembali bersama, jawab Zhou Yu. Zhou Yu dan Song Sue naik taksi kembali ke Hotel Prosperity. Setelah tiba di hotel, Song Sue terus mengikuti Zhou Yu. Zhou Yu bingung dan berkata, Suster Sue, kamu tinggal di kamar yang mana? Song Sue, masih tersipu, berkata, aku tinggal sementara di sebelah rumahmu. Oh. Zhou Yu tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka sampai di lantai atas, Zhou Yu langsung kembali ke kamarnya, tetapi tiba-tiba, Song Sue mengikutinya ke dalam. Zhou Yu bingung dan berkata, Kakak Sue, apa yang sedang kamu lakukan? Song Sue, dengan wajah memerah, berkata, saya lupa membawa kartu kamar, dan sekarang sudah larut malam, semua staf sedang tidur, jadi, saya tidak ingin mengganggu mereka. Saya akan beristirahat di sini saja. Aku akan mandi dulu. Setelah berkata demikian, dia langsung berlari ke kamar mandi. Zhou Yu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia tampak bingung melihat kunci di pintu kamar. Di mana kartu kamar di suite presiden?
Sambil menatap kamar mandi yang mengepul, Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan, tanpa berpikir panjang, berjalan ke balkon sambil memegang sebotol anggur merah di tangan. Setengah jam kemudian, Song Sue keluar dari kamar mandi. Zhou Yu sedang berada di balkon, memandangi pemandangan malam dan menyeruput anggur merah ketika suara Song Sue terdengar dari belakangnya. Zhou Yu. Zhou Yu berbalik dan sekejap kemudian, dia tercengang. Song Sue hanya mengenakan gaun tidur sutra tipis. Siluet pucat tubuhnya samar-samar terlihat, dan sosoknya yang menggerahkan menyebabkan tekanan darah Zhou Yu melonjak. Melihat perubahan di mata Zhou Yu, Song Sue tidak malu-malu. Sebaliknya, dia menanggalkan pakaian tipisnya, memperlihatkan seluruh bentuk tubuhnya yang anggun kepada Zhou Yu. Zhou Yu terpesona. Song Sue, dengan langkah-langkah yang sensual, mendekati Zhou Yu, berdiri di depannya dan mengulurkan lengannya yang ramping dan indah untuk mulai menanggalkan pakaiannya. Zhou Yu buru-buru meraih tangan Song Sue. Kakak Sue, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Song Sue memerah, tetapi dia tidak menurunkan pandangannya. Matanya dipenuhi tekad saat dia berkata lembut. Zhou Yu, kau telah menyelamatkan saudaraku 2 kali, aku tidak punya apapun untuk membalasmu selain diriku sendiri. Aku bersedia menjadi kekasihmu dengan sepenuh hatiku. Aku tidak butuh gelar, dan aku tidak akan bergantung padamu. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku siap memberikan diriku kepadamu. Petik 2. Saat dia berbicara, pakaian Zhou Yu telah dilucuti, dan tubuh Song Sue yang bersemangat menempel erat padanya. Pada saat itu, darah Zhou Yu mengalir deras ke kepalanya. Pria normal manakah yang dapat menahan godaan seperti itu? Song Sue, menggendong Zhou Yu, jatuh ke tempat tidur dalam pelukan penuh gairah. Pada saat itu, Song Sue tiba-tiba menjerit pelan. Setelah itu, matanya menjadi kabur dan dia tertidur lelap. Zhou Yu bergegas turun dari tempat tidur, menuju kamar mandi, menyalakan air dingin, dan membasahi tubuhnya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia ingin merusak tubuh Song Sue tanpa kendali beberapa saat sebelumnya. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Karena sejak awal, dia benar-benar hanya ingin Song Sue mengelola asetnya, bukan bermain-main demi mendapatkan tubuhnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki Lin Luoluo, yang saat ini bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Jadi, pada saat-saat terakhir, Zhou Yu menggunakan ki sejatinya untuk merangsang titik tekanan di kepala Song Sue, membuatnya tertidur. Bab 209. Manual Telapak Tangan Api. Malam ini sangat sulit bagi Zhou Yu. Dia memilih untuk menghabiskan malam berikutnya di balkon. Zhou Yu mendesah berat. Siapa sangka, menginap di balkon di Lin Family, lalu pindah ke hotel, hanya untuk berakhir di balkon lagi. Sejak memasuki kota itu, sepertinya dia dikutuk dengan balkon. Namun tidak ada jalan lain. Song Sue terbaring telanjang di tempat tidur, dan Zhou Yu merasa bahwa satu tatapan lagi saja mungkin akan membuatnya tidak dapat menahan diri untuk menerkamnya. Malam yang panjang akhirnya berakhir. Ketika Song Sue perlahan membuka matanya keesokan harinya, hari sudah sore. Reaksi pertamanya adalah melihat sekeliling, tetapi Zhou Yu tidak terlihat dimanapun. Gelombang kekecewaan melintas di mata Song Sue saat dia memeluk erat kakinya dan membenamkan kepalanya dalam-dalam di pahanya. Butuh beberapa saat sebelum dia berpakaian dan mulai merapikan kamar. Saat itulah dia melihat sebuah catatan di atas meja. Snow sayang, kamu sangat lelah akhir-akhir ini, istirahatlah yang cukup. Saya ada sesuatu yang harus diurus dan sudah pergi keluar terlebih dahulu. Ayo kita makan malam bersama malam ini. Sambil memegang catatan itu, ekspresi sedih terpancar di mata Song Sue. Di sisi lain, Zhou Yu menerima telepon dari Wu Yue pagi-pagi sekali, memintanya untuk mengunjungi kantor grup ke-8 Paviliun Seni Bela Diri. Zhou Yu tiba di kantor dan langsung melihat Shen Lan menunggu di pintu masuk. Saat melihat Zhou Yu, mata indah Shen Lan melengkung seperti bulan sabit sambil tersenyum. Zhou Yu, ketua kelompok ada di dalam. Aku akan membawamu ke sana, kata Shen Lan. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Berjalan di samping Zhou Yu, Shen Lan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu terampil dalam seni bela diri? Siapakah gurumu? Zhou Yu tersenyum pahit dan menjawab. Maaf, orang tua itu tidak ingin orang lain tahu namanya, jadi dia melarangku menyebutkannya di luar. Oh, aku mengerti. Tapi katakan padaku, apakah kau membunuh Liu Changfeng? Dan juga, dalam perjalanannya, Shen Lan bagaikan sebuah harta karun yang penuh rasa ingin tahu, yang tiada henti menanyakan satu pertanyaan demi satu. Mereka butuh waktu sekitar 10 menit berjalan, memasuki gedung ini dan keluar gedung itu, hampir membuat Zhou Yu pusing. Akhirnya, Shen Lan selesai menanyakan semua pertanyaannya, dan pada saat yang sama, mereka tiba di pintu kantor Wu Yue.
Zhou Yu terkejut, bukankah ini gedung yang sama yang mereka masuki di awal? Jadi, ternyata Shen Lan hanya menuntunnya berputar-putar. Melihat ekspresi Zhou Yu, Shen Lan terkikik, menjulurkan lidahnya, dan berlari. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk. Pada saat yang sama, di rumah sakit. Song Tian sedang berlatih di tempat tidurnya ketika Momo mengetuk dan masuk. Song Tian segera bangkit. "Kak Momo, apa yang membawamu ke sini?" Momo mulai berbicara. "Aku di sini untuk menyembuhkanmu." "Hah? Cedera Anda? Apakah mereka sudah sembuh?" Wajah Momo penuh dengan keterkejutan. "Itu tidak benar, kultivasimu telah menembus ke tingkat bawaan." Song Tian melanjutkan dengan senyum malu-malu. "Kak Momo, aku berutang semuanya pada Zhou Yu. Dia mengajari saya teknik kultivasi yang tidak hanya menyembuhkan luka-luka saya tetapi juga membantu saya menyerap kekuatan obat dalam tubuh saya, yang memfasilitasi terobosan saya ke alam bawaan. Sebenarnya saya sudah siap untuk keluar dari rumah sakit hari ini, tapi adik saya bersikeras agar saya tetap tinggal dan beristirahat selama 2 hari lagi." Setelah mendengar ini, Momo tampak terkejut. Wu Yue sedang bekerja di kantornya ketika dia melihat Zhou Yu masuk dan langsung berdiri. "Zhou Yu, kamu di sini. Apakah kamu terjebak macet?" Zhou Yu menjawab dengan senyum masam, "Tidak." "Saudara Wu, apa urgensinya? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya?" Wu Yue terkekeh. "Tidak ada yang serius. Kasus Ghost Daoist telah ditutup. Aku memanggilmu ke sini karena ada beberapa hal yang ingin kuberikan padamu." Petik 2. Sambil berbicara, Wu Yue mengeluarkan brankas dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah buku kuno dan beberapa botol giok kecil. "Ini adalah harta milik Ghost Daoist. Satu-satunya klaim kekuasaanku adalah sedikit kewenangan ini, yang memungkinkanku menyitanya. Saya pikir Anda mungkin menganggapnya berguna." Petik 2. Mata Zhou Yu berbinar. Dia mendekati brankas dan mengambil buku kuno itu. Memang, itu adalah buku petunjuk rahasia untuk telapak api yang digunakan oleh Taoist hantu. Selama pertarungannya dengan Ghost Daoist, Zhou Yu mulai tertarik pada kemampuan bela dirinya. Dia tidak pernah menyangka Wu Yue benar-benar akan membawakannya kepadanya. Zhou Yu membolak-balik buku itu dengan santai. Meski jurus telapak api tidak sekuat pukulan 8 kesedihan, tetap saja merupakan keterampilan bela diri yang luar biasa, terutama teknik semburan atribut api ki sejati yang ekstrim, yang membuat Zhou Yu penasaran. Selanjutnya, Zhou Yu mengambil botol-botol giok kecil di sampingnya. Keenam botol tersebut berisi bunga 3 api, yang tumbuh dari abu vulkanik dan mengandung kekuatan api yang dahsyat di dalamnya. Itu adalah obat tambahan yang sangat bagus untuk mengembangkan teknik kultivasi atribut api atau keterampilan bela diri. Tampaknya Ghost Daoist telah berupaya keras dalam mempraktikkan Flame Palm, tetapi sebelum ia sempat menggunakannya, Flame Palm malah menguntungkan Zhou Yu. Zhou Yu tidak malu menerima hadiah-hadiah itu, mengumpulkan semuanya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih banyak, Saudara Wu." Wu Yue melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sambil tersenyum sambil berkata, "Saudara tidak perlu saling berterima kasih. Jika bukan karenamu, Jiaping dan aku pasti sudah tamat. Lagi pula, bahkan jika aku menyimpan barang-barang ini, aku tidak akan tahu cara menggunakannya." Petik 2. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Mengingat kinerja Song Tian, saya sudah mengusulkan kepada atasan kita untuk secara resmi mempromosikannya menjadi anggota kelompok ke-8 kita. Petik 2. Mata Zhou Yu bersinar terang. "Kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama Song Tian." Wu Yue berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengirim Momo ke rumah sakit untuk memeriksanya. Dia akan membantunya pulih secepat mungkin sehingga dia bisa segera dipulangkan." Petik 2. Zhou Yu hendak memberitahu Wu Yue bahwa Song Tian sudah pulih. Tetapi saat itu, telepon Wu Yue berdering. Dia menjawab panggilan itu, dan sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi terkejut dan takjub. Setelah menutup telepon, Wu Yue menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. "Zhou Yu, kamu sungguh luar biasa. Apa yang kau lakukan pada Song Tian? Dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi dia juga telah menembus ke level penyempurnaan tubuh bawaan." Zhou Yu tersenyum tipis. "Sebenarnya, saya tidak melakukan banyak hal. Ini sebagian besar berkat kemurahan hati Paviliun Seni Bela Diri yang menyediakan Song Tian dengan obat mahal tersebut. Saya yakin nilainya lebih dari 2 miliar, bukan?" Wu Yue tersenyum kecut. Berdasarkan harga pasar, Zhou Yu tidak salah. Namun, ada banyak orang yang sanggup mengeluarkan 2 miliar, tak seorang pun diketahui mampu menghasilkan master tingkat bawaan. Itu sungguh luar biasa. Saat mereka sedang berbicara, Lei Mingxian menelepon. "Zhou Yu, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Saya sudah memesan kamar pribadi di Sitang Grand Hotel." Setelah selesai,
aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Petik 2. Bab 210 Si Sangu. Setelah menutup telepon, Zhou Yu melihat ke arah Wu Yue. Saudara Wu, Lei sudah membuat reservasi di restoran. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi bersama. Wu Yue tersenyum pahit. Saya tidak bisa pergi sekarang. Saya masih punya beberapa hal yang harus diurus. Bagaimana kalau begini, kamu pergi dulu dan beritahu Presiden Lei bahwa aku akan datang setelah aku selesai. Baiklah. Zhou Yu mengangguk. Tak lama kemudian, mobil kiriman Lei Mingshan pun tiba. Namun, Zhou Yu tidak langsung pergi ke hotel tetapi malah meminta sopir untuk mengambil jalan memutar ke Hotel Grand Era. Dia terlalu sibuk beberapa hari terakhir ini dan tidak punya waktu untuk menemani Sui Tianyu, jadi Zhou Yu mengambil kesempatan langka untuk bersantai hari ini, memutuskan untuk menjemputnya. Selain itu, dia menelepon Song Sue, memintanya untuk datang juga. Ketiganya bertemu di pintu masuk hotel. Song Sue telah kembali ke dirinya yang biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi malam sebelumnya. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Saudari Sue, sebentar lagi, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Song Sue menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga masuk bersama-sama. Di ruang pribadi, selain Lei Mingshan, Chen Fei yang secara mengejutkan juga ada di sana. Melihat Zhou Yu masuk, keduanya segera berdiri. Zhou Yu bertanya dengan heran. Saudara Lei, Anda kenal Presiden Chen? Lei Mingshan berkata sambil tersenyum, tentu saja, saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kami sering minum bersama. Petik 2. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, siapa kedua wanita cantik ini? Saudara Lei, izinkan aku memperkenalkan mereka padamu. Ini Song Sue. Dia sekarang membantu saya mengelola aset Wu Mingde. Petik 2. Lei Mingshan telah mendengar tentang ini dari Chen Fei Yang. Zhou Yu, kamu bilang kamu ingin aku mentransfer saham grup ke orang lain, itu Nona Song, kan? Zhou Yu mengangguk. Baiklah, tidak masalah, saya sudah menyiapkan kontraknya. Lei Mingshan segera mengambil kontrak itu. Song Sue menatap Zhou Yu dengan heran. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Tanda tangani. Di masa depan, di kota Yu, Anda dan Presiden Lei harus lebih sering berkolaborasi. Petik 2. Song Sue sekali lagi terkejut dalam hatinya. Namun, dia sudah terbiasa, lagi pula, bahkan aset Wu Mingde yang bernilai puluhan miliar sudah menjadi milik Zhou Yu. Sebagai perbandingan, 25% saham Lei Mingshan tidak begitu mengejutkan. Mereka berdua segera menandatangani kontrak. Zhou Yu melanjutkan dengan perkenalan. Saudara Lei, ini Sui Tianyu, Master Pavilion Bambu di kota Wu. Lei Mingshan tampak terkejut. Master Pavilion Sui, aku sudah lama mendengar reputasi Pavilion Bambu di kota Wu. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapat kehormatan bertemu denganmu, Master Pavilion Misterius, hari ini. Petik 2. Sui Tianyu tersenyum tipis. Anda menyanjung saya, Presiden Lei. Senang bertemu dengan Anda. Setelah perbincangan sopan berlangsung, semua orang duduk. Lei Mingshan segera memerintahkan pelayan untuk menyajikan hidangan. Selama makan, rombongan mengobrol dan minum, suasana menjadi hidup dan bersemangat. Ponsel Chen Fei yang tiba-tiba menyala. Dia mengambilnya, melihatnya sekilas, lalu ekspresinya berubah gelap. Saudara Lei, sopir saya baru saja mengirim pesan, dia melihat seseorang di sini untuk makan malam-malam ini juga. Siapa? Si Sangu. Mendengar nama itu, senyum Lei Mingshan langsung membeku, digantikan oleh kemarahan yang mendalam. Dia ada di sini juga. Zhou Yu bertanya dengan bingung, siapa si Sangu? Lei Mingshan menahan amarahnya dan berkata, dia dari Pavilion Bela Diri. Saat itu, dialah yang merusak dantianku dengan satu serangan pedang. Petik 2. Chen Fei Yang menambahkan dengan marah. Kudengar selama beberapa tahun terakhir, si Sangu, yang mengandalkan saudaranya yang merupakan wakil ketua tim, telah naik pangkat di Pavilion Bela Diri. Dengan sifatnya yang bejat dan pengaruh saudaranya, dia telah menyakiti entah berapa banyak gadis. Alis Zhou Yu terangkat. Saudaranya siapa? Dari tim mana? Chen Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu nama saudaranya si Zonghua, tapi saya tidak tahu pasti dia dari tim mana. Saya hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari Pavilion Bela Diri. Petik 2. Pada saat itu, Lei Mingshan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lupakan saja, jangan bicarakan kenangan lama yang tidak menyenangkan ini. Terlalu tidak menyenangkan. Ayo, Zhou Yu saudaraku, saudara Chen, mari kita minum. Sambil berbicara, Lei Mingshan mengangkat gelasnya. Tapi ketika gelas semua orang berdenting, bang, terdengar suara keras. Pintu kamar pribadi itu ditendang hingga terbuka.
Segera setelah itu, sekelompok besar orang masuk. Yo, aku baru saja mendengar kalau Presiden Lei sedang makan di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Tidak menyangka kalau itu benar-benar kamu. Petik 2. Pembicaranya adalah seorang pria berusia 30-an. Pria ini mengenakan kacamata hitam dan tampak puas. Si Sangu. Lei Mingxian berdiri dengan marah, siapa yang membiarkanmu masuk? Si Sangu menendang kursi di pintu. Siapa yang bisa menghentikanku, Si Sangu, untuk pergi ke tempat yang kuinginkan? Saat Si Sangu berbicara, dia mengamati orang lain di ruang pribadi itu. Ketika matanya tertuju pada Sui Tianyu dan Song Sue melalui kacamata hitamnya, ekspresi keheranan melintas, dan senyum cabul muncul di wajahnya. Cek-cek, Presiden Lei punya selera yang bagus, bisa ditemani oleh wanita-wanita cantik yang luar biasa. Sempurna sekali. Saya kekurangan 2 orang untuk menghibur diri malam ini. Suruh mereka datang menemaniku. Petik 2. Lei Mingxian tidak dapat menahan diri lagi. Si Sangu, mereka adalah teman-temanku dan kamu tidak punya hak untuk bersikap kurang ajar. Keluar. Si Sangu tertawa nakal. Yoho, Lei Mingxian, berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Apakah kamu sudah sembuh dan melupakan rasa sakitmu? Bagaimana, haruskah aku memberimu pelajaran baru hari ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.